Selamat hari Minggu adik-adik. Berhubung situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan ibadah persekutuan teruna di gereja, maka ibadah HPT hari ini dilaksanakan secara online. Dan sebelum memulai ibadah, kakak ada beberapa pengumuman terlebih dahulu. Pertama, untuk persembahan, adik-adik berikan persembahannya ke orang tua dan bisa dibawa ke gereja setiap hari pukul 9 sampai 12 siang dan dimasukkan ke kotak persembahan yang tersedia. Yang kedua, kakak mohon bantuan adik-adik untuk mengisi nama dan kelas kalian di PT pada kolom komentar agar dapat dilakukan pengabsenan. Yang ketiga, meskipun kita melaksanakan ibadah PT ini secara online, kakak harap adik-adik dapat melaksanakannya secara khusyuk. Sebelum memasuki ibadah, kakak undang adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kakak undang untuk berdiri untuk menyanyikan nyanyian pembuka dari Kidung Jemaat 3, Kami Puji dengan Riang. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih-Mu dalam satu minggu ini kami telah lewati dengan baik Tuhan. Dan sekarang kami boleh berkumpul lagi di rumah kami masing-masing untuk melaksanakan ibadah PT secara online ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati agar ibadah ini boleh berjalan dengan lancar sampai pada akhirnya nanti. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Kita masuk ke dalam pelayanan firman. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat pagi buat kita semuanya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan bagi kami semua, buat kami yang ada di tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan kuasa-Mu senantiasa menjaga menara kami, dan sebentar lagi Tuhan kami akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Kami mengenal Engkau ya Tuhan, hadir di tengah-tengah kami sehingga kami boleh mengerti tentang firman yang disampaikan pada hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini ya, dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus,
yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Mendengarkan perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang para rasul yang ditangkap oleh pengawal kerajaan Romawi untuk diadili di mahkamah agama. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes setelah dibawa ke hadapan imam besar, mereka ditanyain kenapa mereka mengajarkan ajaran Tuhan Yesus. Seperti yang di ayat yang ke-28, mereka bertanya seperti ini. Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Dengan jelas para mahkamah agama, para imam besar sangat menolak ajaran Tuhan Yesus di sana, karena semakin banyaknya orang yang percaya kepada Tuhan melalui rasul-rasul, seperti yang terjadi mukjizat yang mereka lakukan dalam nama Yesus dengan kematian Ananias dan Safira. Jadi para umat atau para jemaat yang baru mengenal Tuhan semakin percaya, dan mereka tiap hari makin banyak pengikut yang mengikuti ajaran Tuhan. Jadi mereka juga semakin takut akan kehilangan para murid. Jadi para imam di sana tidak mau kehilangan jemaatnya. Jadi mereka mau menyalahkan para rasul yang telah mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi dengan tegas mereka mengatakan, Petrus mengatakan, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi dengan sangat jelas bahwasanya kita tidak boleh takut kepada manusia. Apa yang Tuhan sudah nyatakan itu harus dilakukan. Katakan benar dengan benar, salah dengan salah. Jadi kita tidak boleh berkompromi dengan setiap kesalahan yang kita buat, walaupun kita dalam seperti para rasul, mereka hanya sedikit yang memberitakan firman Tuhan. Tetapi dengan kekuatan yang daripada Tuhan, mereka tidak takut mengatakan yang benar kepada para imam. Para rasul tidak takut menghadapi hukuman karena mereka di pihak yang benar dan mereka tidak melanggar aturan seperti yang dikatakan oleh para imam itu. Sebenarnya mereka hanya ketakutan kehilangan pengikut saja. Tapi pada intinya mereka tahu apa yang dilakukan para rasul itu adalah benar. Tetapi mereka tidak mau kehilangan jemaatnya, karena itu bagi mereka adalah sebuah kerugian besar. Para rasul tidak mau ambil pusing dengan itu ya, tapi mereka menyatakan apa yang Tuhan ajarkan pada mereka, karena mereka memang diajarkan Tuhan untuk menyebarkan ajaran Tuhan atau Injil itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi, sampai kita pada saat ini. Kenapa mereka berani mengatakan firman Tuhan itu? Padahal sebelum Yesus ditangkap, bahkan Rasul Petrus malah menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali, bahasanya dia bilang saya tidak mengenal dia. Tapi kenapa setelah kematian Yesus, setelah Yesus naik ke surga, dia berani mengatakan itu, bahwasanya kami mengajarkan hal yang benar. Nah, di sini perbedaannya. Pada saat itu mereka Yesus masih ada bersama-sama dengan mereka. Mereka takut, mereka kurang yakin sepenuhnya bahwasanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi setelah mereka mengalami Pentakosta, itu hari turunnya Roh Kudus, di situ baru mereka mengalami, yaitu mereka boleh berbicara dalam berbagai bahasa. Di situ mereka semakin yakin dan semakin teguh untuk memberitakan firman yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi itu dasarnya mereka, itu adalah karena kuasa Roh Kudus.
Kenapa mereka mau untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan itu? Karena mereka sudah merasakan kedamaian dan ketenangan hidup bersama atau hidup bersama dengan Yesus. Mereka sudah merasakan bagaimana kuasa Tuhan bekerja untuk banyak orang. Bahkan yang dilakukan Yesus dan yang mereka lakukan sendiri, sudah banyak mukjizat yang mereka lakukan. Bahkan mereka sendiri juga merasakan mukjizat itu sewaktu mereka di penjara, sebelum mereka ditangkap lagi. Mereka di penjara, semua murid-murid Tuhan di penjara, tetapi dengan kuasa Tuhan, malaikat turun hadir di sana dan membuka semua pintu-pintu gerbang penjara itu, dan mereka keluar dengan selamat, dan mereka boleh mengajar kembali di bait Allah. Jadi dengan rentetan itu semakin takutlah para imam besar itu. Akhirnya mereka mencari celah lagi, bahwasanya mereka mencari kekurangan atau kelemahan para rasul ini. Makanya mereka ditangkap lagi di bait Allah karena mereka melarikan diri dari penjara. Nah, itu modusnya mereka saja. Tapi yang mau diajarkan di sini adalah apapun keadaannya, para rasul tidak takut karena mereka bersama-sama dengan Tuhan. Mereka selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, jadi rasa takut, rasa untuk menghindar itu tidak ada. Jadi mereka tetap melakukan apa yang Tuhan ajarkan, dan mereka mau mengutamakan Allah. Jadi apapun keadaannya, tetap mereka akan menyebarkan Injil itu. Mereka akan menyampaikan kabar keselamatan itu. Jadi tujuannya mereka sangat mulia. Dengan mereka menyampaikan firman itu, banyak orang yang percaya dan melakukan segala yang baik dalam hidupnya. Dan yang tadinya mereka suka berbohong atau melakukan hal-hal tipu-tipu seperti Ananias dan Safira, jadi mereka tidak mau melakukan hal itu lagi, karena dengan mereka berbohong, padahal itu punya mereka sendiri, nggak perlu berbohong. Kalau ditanya orang, contohnya ya kalau sehat bilang aja sehat, sakit bilang aja sakit, itu aja. Jadi itu yang mau disampaikan oleh para rasul di sini. Jadi mereka sudah merasakan bagaimana mereka hidup berdampingan dengan Tuhan selama Tuhan Yesus di bumi, dan mereka sudah merasakan kehadiran atau kekuatan Roh Kudus itu dalam hidup mereka. Dan bagi mereka lebih sia-sia kalau mereka tidak menyampaikan firman Tuhan itu. Bagi mereka kalau tidak menyampaikan firman Tuhan itu adalah satu beban yang besar bagi mereka, dan mereka sangat berdosa apabila mereka tidak melakukan itu. Itu prinsipnya mereka, karena dalam hidupnya mereka kekudusan Allah itu, apa yang ketuhanannya Allah itu sudah ada dalam diri mereka melalui Roh Kudus yang bekerja dalam diri mereka. Jadi mereka tidak takut melakukan segala apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada mereka. Jadi hidup berdampingan dengan Allah dan melalui Roh Kudus, hidup para rasul diteguhkan, diubah untuk mengabarkan kabar keselamatan hanya melalui Yesus saja, dan mereka tidak henti-hentinya mengajarkan Injil. Kita sangat bersyukur, adik-adik ya, kita sangat bersyukur melalui kehadiran para rasul. Hari ini kita boleh mengenal Tuhan Yesus, kita boleh mengenal keselamatan itu ya dari para rasul, karena mereka adalah penyambung lidah Allah. Jadi mereka yang diutus untuk menyampaikan kabar keselamatan itu. Mereka lah perpanjangan tangan Tuhan melalui perkataan mereka, melalui kesaksian hidup mereka, sehingga kita boleh mengenal Tuhan Yesus sampai saat ini. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kehidupan kita saat ini yang sungguh terbatas ruang dan waktu, dan gerak kita semuanya dibatasi. Kita harus mencontoh para rasul, walaupun dalam keadaan terdesak, tetap Tuhan yang terutama dalam hidup mereka. Adik-adik, bagaimana cara kita menunjukkan ketaatan kita di dalam kehidupan kita? Salah satu contoh kakak sampaikan kepada adik-adik, dengan kalian sebagai pelajar, dengan rajin belajar dan sungguh-sungguh dan mendengar semua ajaran dari guru, kalian sudah mengutamakan pendidikan dan
masa depan kalian daripada beban naik. Jadi kalian masih posisi belajar atau dalam pendidikan, sungguh-sungguhlah belajar supaya tujuan kalian nanti mencapai untuk dapat pendidikan yang baik atau mungkin universitas yang baik, ataupun cita-cita kalian bisa terlampaui, nanti bisa kalian capai dengan kalian sungguh-sungguh belajar dengan baik. Jadi itu tujuan utama kalian dari belajar adalah untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan yang lebih baik ke depan. Yang kedua, di rumah mendengar nasihat orang tua, melakukan yang terbaik di rumah dari hal kecil, dengan kalian mungkin merapikan pakaian kalian, buku-buku dirapikan, itu kan demi kebaikan untuk kalian juga. Kalian belajar dengan rajin, membantu orang tua sebisa mungkin, menjaga kedamaian di rumah, berarti kalian juga sudah mengutamakan kedamaian dan kesejahteraan keluarga kalian. Yang ketiga, di dalam adik-adik sudah bisa bawa kendaraan sendiri kan, di dalam kalian berkendaraan di jalan raya, apa yang kalian utamakan? Yang pertama adalah keselamatan. Jadi bagaimana kita bisa mencapai keselamatan itu? Berarti kita harus mematuhi seluruh marka jalan, peraturan lalu lintas. Kalian harus mentaati itu supaya kalian bisa selamat. Apabila kalian tidak melakukan itu, apa yang terjadi adalah pasti kecelakaan atau orang kita lukai. Jadi itu contoh yang ketiga. Dan yang keempat, di dalam beriman, rajin belajar, dengar-dengaran orang tua, mematuhi peraturan lalu lintas atau mengikuti anjuran pemerintah, itu untuk kebaikan jasmani kita. Tapi yang terpenting adalah jasmani kita tidak bisa hidup dengan baik tanpa kita mengisi juga kebutuhan rohani kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup dalam iman dan hidup kita bermakna di hadapan Tuhan? Banyak cara. Salah satunya adalah rajin mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, bernyanyi lagu rohani, melakukan hal yang baik, rajin berdoa, melakukan firman Tuhan, memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan, menjadikan hidup kita kesaksian bagi banyak orang, dan melakukan semua kehendak Allah. Katakan benar dengan benar, salah dengan salah. Jangan suka berkompromi dengan dosa, karena itu adalah awal kehancuran kita. Dengan melakukan semuanya itu, dengan kita tadi rajin berdoa, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, secara tidak langsung kita sudah mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Itu adik-adik. Jadi kalian yang tadinya suka berbohong, jangan lakukan lagi ya. Yang tadinya suka mencuri, jangan. Karena itu akan menghalangi kita untuk datang ke hadapan Tuhan. Jadi kita harus benar-benar memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan, supaya Tuhan mengutamakan kita di dalam hidupnya dan kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Supaya apa gunanya kita mengutamakan Tuhan? Apa gunanya kita mengutamakan Allah? Karena hidup kita ini adalah milik dan kepunyaannya. Jadi wajar dong kalau kita menghargai siapa pemiliknya kita gitu. Jadi contohnya adik-adik nih punya sesuatu barang kalian diambil orang lain, gimana perasaan kalian? Nah itu. Jadi pasti kalian marah kan kalau kepunyaan kalian diambil orang lain. Sama, Tuhan itu pun seperti itu. Dia tidak mau umat kepunyaannya itu menjadi hamba dosa. Jadi dia tidak mau anak-anak Tuhan itu menjadi bahan cemoohan orang. Tapi Allah mau kita ada di dunia ini hidup bermanfaat, hidup menjadi saksi bagaimana kemuliaan Tuhan itu, bagaimana kasih Tuhan itu kepada manusia melalui hidup kita. Kita harus bisa menjadi saksi untuk orang banyak. Dengan kehidupan kita yang menjadi saksi untuk orang banyak, secara tidak langsung
itu menandakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, alasan Allah yang terutama memilih para rasul ialah untuk menjadi saksi dan menyebarkan ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-Nya. Jadi mereka menyampaikan firman itu bukan hanya berhenti di situ saja, tetapi harus sampai kepada semua orang. Jadi kita juga harus sebagai rasul-rasul kecil dimanapun adik-adik berada ya. Terus yang kedua, adik-adik mulai sekarang hayatilah apa yang dialami oleh para rasul sebagai contoh pengalaman bagaimana hidup beriman mereka yang mengutamakan Tuhan, dan Tuhan selalu menolong mereka di dalam setiap kondisi yang mereka alami. Adik-adik juga harus bertekad mulai sekarang untuk mengutamakan Allah dalam kehidupan kalian seperti yang dilakukan oleh para rasul. Dalam pergumulan mereka, di dalam penginjilan mereka tidak ada takutnya. Mereka melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Jadilah adik-adik yang mengutamakan Allah dalam kehidupan kalian. Percayalah, Allah akan selalu menolong dan mewujudkan semua harapan kalian, asal kalian sungguh-sungguh dan mengandalkan Tuhan dalam hidup beriman dan dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Terima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Baik adik-adik, kita akan bersyafaat kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Di hari ini kami telah boleh mendengarkan firman-Mu, di mana Engkau Tuhan selalu memberikan pertolongan kepada para rasul untuk menyatakan segala kebenaran firman-Mu kepada semua orang. Bahkan Engkau Tuhan melakukan mukjizat yang tidak mereka pikirkan sebelumnya, dan itu boleh mereka rasakan dan mereka boleh lakukan. Itu semua karena pertolongan-Mu ya Tuhan. Melalui Roh-Mu yang kudus Engkau memberikan kekuatan kepada para rasul sehingga mereka boleh melakukan segala kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kepada kami juga Tuhan, biarlah kami semua anak-anak Tuhan dimanapun saat ini kami berada, biarlah Tuhan kami boleh menjadi rasul-rasul kecil-Mu ya Tuhan dimanapun kami berada, dan kami boleh menyampaikan kabar keselamatan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah kehidupan kami menjadi saksi kemuliaan Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, yang bisa melakukan segala yang tidak kelihatan menjadi kelihatan ya Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan melakukan itu bersama-sama dengan Tuhan dan menolong kami dalam melakukan segala perintah dan ajaran Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Pemerintahan kami dari tertinggi dan terendah ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan memberkati setiap program pemerintah kami ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kepala negara sampai yang terendah ya Tuhan. Biarlah mereka melakukan segala pengabdian mereka untuk bangsa dan negara kami ini, dan Engkau ya Tuhan kiranya memberkati mereka sehingga mereka mampu melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami ini. Dan untuk TNI Polri ya Tuhan yang senantiasa setia mendampingi negara kami ini, menjaga keamanan dan kenyamanan bangsa Indonesia ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan memberkati mereka di dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka di dalam keamanan dan kenyamanan negara kami ini Bapa. Berkatilah Tuhan mereka dalam kehidupan mereka hari lepas hari, dan berkatilah segala karya dan pengabdian mereka kepada negara ini ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh dunia, terutama Indonesia, terlebih khusus Tuhan di Pulau Bali. Dan kami berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, gereja GKIB Eklesia Bandara Udara Internasional Gusti Ngurah Rai. Kami senantiasa mengundang Engkau Roh Kudus hadir di tengah-tengah gereja kami ya Tuhan, mengurapi dan memberkati setiap pelayanan kami Tuhan, mulai dari pendeta, para presbiter, kanam pelkat, maupun komisi-komisi, karyawan, semua yang turut ambil bagian ya Tuhan di dalam pelayanan kami di gereja ini ya Tuhan. Biarlah Kau memberkati kami semuanya, boleh kami melakukan segala firman-Mu itu dalam kehidupan kami, karena kami menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah gereja kami ini ya Tuhan.
Bapa, untuk segala program kerja yang akan dilaksanakan ya Tuhan, dan untuk sehari Sabtu kemarin Tuhan yang sudah terjadi loka karya Tuhan, biarlah Engkau memberkati seluruh program kerja ya Tuhan yang terjadi di gereja kami ini. Berkatilah Tuhan segala program kerja kami, sehingga kami para pembuat program bisa kami lakukan dengan baik di dalam pelayanan kami setiap saat ya Bapa. Biarlah semua yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan terus Tuhan untuk program Pelkat PT ya Tuhan, berkatilah Tuhan Pelkat PT dengan program-programnya, kakak layan dan seluruh pengurus dan adik-adik layan Tuhan. Kami dalam satu ruang lingkup besar Pelkat PT ya Tuhan, berkatilah Pelkat PT ya Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan semua itu bersumber daripada-Mu. Berikan Tuhan kami kesabaran, ketabahan, dan kemampuan untuk melayani yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami berdoa Tuhan untuk adik-adik Tuhan, biarlah Kau juga memberkati mereka di dalam keseharian mereka, di dalam pendidikan maupun di dalam keluarga mereka masing-masing. Biarlah Kau juga Tuhan memberkati para orang tua, sehingga boleh mendidik dan memberi kecukupan segala biaya untuk pendidikan dan pengasuhan kepada adik-adik kami yang terkasih ini ya Tuhan. Bapa, ampuni dosa dan salah kami ya Bapa. Kami serahkan seluruh korban kami dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam persembahan. Nyanyian persembahan terambil dari Gita Bakti 86, Aku Bersyukur. Syukur tunaikan kepadanya yang maha kudus, di sorga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Untuk memasuki doa persembahan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, sehingga kami boleh memberi sedikit yang Kau miliki Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang Kau beri ini, biarlah boleh berguna untuk PT dan juga pelayanannya. Terima kasih ya Tuhan. Ya, amin. Adik-adik, kita berdiri. Kita bernyanyi nyanyian penutup yang diambil dari Gita Bakti 120, Kristus Memanggil Diriku. Kristus memanggil diriku, Tuhan memanggil
ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini pula Tuhan kami sudah boleh melaksanakan peribadahan kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan saat ini Tuhan kami akan kembali dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kuasa Tuhan menyertai kami, boleh kami melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami dan mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami berserah sepenuhnya kepadamu ya Tuhan, dan menolong kami dalam setiap kerja dan layan kami dimanapun kami berada Bapa. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman itu siang dan malam, dan biarlah hanya kasih dan karunia Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami hari ini kekal selama-lamanya. Amin.